Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sandi Laksmana. Saya dari perwakilan kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang dimensi struktur organisasi. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Arya Sandi Laksmana. Yang kedua, Bintang Hartono Putro. Yang ketiga, Teguh Muda Mogayetsah. Keempat, Dendi Diagi. Dan yang kelima, Rizaldi Alon Monteiro. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang definisi struktur organisasi. Struktur organisasi itu bisa dibilang sebagai penentu bagaimana pekerjaannya dibagi dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan desain organisasi mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Ada 6 macam elemen yang meliputinya. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Kedua, departementalisasi. Ketiga, rantai komando. Keempat, rentang kendali. Kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, formalisasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang spesialisasi pekerjaan. Jadi spesialisasi pekerjaan itu yaitu pembagian pekerjaan menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan tersebut. Para manajer biasanya membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Dan spesialisasi yang berlebihan itu dapat mengakibatkan tindakan manusia yang tidak ekonomis seperti kebosanan, kelelahan, kualitas yang jelek, meningkatnya ketidakhadiran, dan tingginya tingkat perputaran. Departementalisasi fungsional itu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk satu organisasi. Organisasi fungsional itu merupakan bentuk yang paling umum dan bentuk dasar departementalisasi. Jadi yang ada di PPT, departementalisasi fungsional itu seperti bagan yang ada di PPT. Lalu keuntungan dari departementalisasi fungsional yaitu efisiensi dengan cara menempatkan bersama spesialisasi dan orang dengan keahlian, pengetahuan, dan orientasi, serta koordinasi antara area fungsional, pendalaman spesialisasi. Lalu ada juga kerugian dari departementalisasi fungsional, seperti komunikasi lintas area itu fungsional itu sempit dan terbatasnya sudut. Lalu departementalisasi berdasarkan geografis. Maksudnya itu pembagiannya itu departemen berdasarkan lokasi. Seperti yang ada di bagian ini, bagian PPT-nya. Ada yang di bagian timur, ada yang di bagian barat, dan sebagainya. Lalu keuntungannya itu lebih efektif dan efisien menangani masalah-masalah yang ada di tempat tersebut atau regionalnya. Dan juga melayani kebutuhan geografis yang unik lebih baik. Namun adapun kerugiannya yaitu duplikasi fungsi dan dapat menimbulkan perasaan terisolasi dari area geografis lainnya. Oke, slide yang ke-8 adalah departementalisasi berdasarkan produk. Maksud dari produk itu adalah yang mampu mengelompokkan atau mengurusi produksi produk dan bentuk jasa. Dari contoh dari slide yang 8 ini adalah perusahaan bombardir yang memiliki banyak pengelompokan. Slide yang ke-9 departementalisasi berdasarkan proses. Maksud dari proses itu adalah yang berdasarkan
yang berdasarkan pada pekerjaannya, atau yang melalui tahap-tahap yang panjang dan memiliki keistimewaan sendiri, langsung tepat sasaran. Dan slide yang ke-10, departementalisasi berdasarkan pelanggan. Maksud dari berdasarkan pelanggan yaitu adanya pembagian penjualan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemuda Mugayatsyah, kelompok 7 dari pengantar administrasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai komando. Jadi rantai komando atau chain of command adalah hal yang terkait dengan garis wewenang yang jelas dan berbeda antara posisi yang paling atas hingga posisi yang paling bawah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan semua individu dalam sebuah organisasi dan menentukan siapa yang melapor kepada siapa. Di sini terdapat 3 konsep dari rantai komando. Yang pertama adalah authority atau hak. Nah, di sini itu adalah hak yang melekat pada suatu posisi manajerial. Biasanya dipegang yang memiliki authority ini adalah dengan posisi manajer ke atas. Nah, haknya itu ada hak untuk menyuruh atau memerintah, dan juga hak untuk sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada responsibility. Jadi responsibility ini adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dan harapan dalam melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah unity of command. Jadi di sini adalah sebuah konsep di mana seseorang atau seorang karyawan hanya memiliki satu orang bos dan pada bos itu tersebut. Tetapi sekarang sudah tidak mutlak lagi karena ada banyak karyawan yang memiliki banyak bos. Lalu ada yang namanya rentang kendali atau span of control. Nah, di sini merupakan jumlah orang yang dapat secara efektif dan efisien diawasi oleh manajer. Di sini span of control rentang kendali antara manajer satu dengan manajer lainnya itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahannya, dan juga standarisasi tugas. Nah, di sini ada yang namanya contracting span of control. Nah, di sini dibedakan terdapat 2 piramid. Yang pertama yang di sebelah kiri, di situ maksudnya itu organisasi level hingga level 6, 1 sampai 6. Nah, di sini satu manajer memegang 4 bawahan. Jadi, satu manajer memiliki span of control 4 bawahan. Sedangkan di sebelah kanannya itu ada yang level 1 hingga level 4. Di sini satu manajer bisa memegang hingga 8 bawahan. Nah, di sini tuh perbedaannya itu adalah dari level organisasinya. Jika level organisasinya itu lebih gede, maka span of control-nya itu akan lebih kecil. Sedangkan jika level organisasinya itu lebih kecil, maka span of control-nya itu akan lebih gede. Perkenalkan, nama saya Dendi Diagi. Di sini saya akan mempresentasikan sentralisasi, desentralisasi, dan employee empowerment. Sentralisasi merupakan suatu sistem yang pengambilan keputusannya dipusatkan kepada kekuasaan tertinggi suatu organisasi, di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik dalam suatu organisasi. Contoh di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan level rendah hanya menunaikan tugas yang diberikan. Berbanding terbalik dengan sentralisasi, di mana desentralisasi merupakan suatu sistem yang pengambilan keputusannya diserahkan kepada lapisan bawah, di mana pembuat keputusan didorong kepada siapa yang paling dekat pada tindakan. Employee empowerment meningkatkan keputusan pembuatan oleh karyawan, di mana keputusan yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi untuk bebas mengambil keputusan dan bertanggung jawab mengenai aktivitas pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi besarnya sentralisasi. Yang pertama,
pertama, lingkungan yang stabil. Yang kedua, manajer tingkat bawah tidak ingin memiliki suara dalam mengambil keputusan. Ketiga, menerapkan strategi perusahaan yang efektif bergantung pada manajer yang mempertahankan pendapat tentang apa yang terjadi. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya desentralisasi. Yang pertama, manajer tingkat bawah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Yang kedua, penerapan strategi yang efektif bergantung pada keterlibatan dan fleksibilitas manajer dalam membuat keputusan. Selain itu, desentralisasi mendorong anggota agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldi Alar Montero dengan NIM 20 50 30 20 7 111 012. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Formalization, tingkat di mana pekerjaan dan organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Formalisasi tinggi terhadap pekerjaan menawarkan sedikit kebijakan terhadap yang dikerjakan. Formalisasi rendah berarti sedikit penekanan terhadap bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Slide berikutnya mengenai keputusan desain organisasi. Keputusan desain organisasi di sini ada dua: organisasi mekanistik, struktur yang adaptif dan fleksibel, dan struktur yang kaku dan terkontrol ketat, atau bisa dibilang organisasi organik. Nah, untuk organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya produksi dan efisiensi dalam tingkat tinggi. Dan organisasi organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi.